Salam, Bapak Ibu Saudara umat GKJ Gandaria yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita selalu dalam kasih dan pemeliharaannya. Hari ini, Minggu, tanggal 6 September 2020, kita akan bersama-sama menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah keluarga masing-masing. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Didik Kristian Adi Cahyono dengan tema komunikasi yang membangun. Dengan organis dan pemusik dari Komisi Pemuda dan Saudari Ajeng, Kantoria Ibu Esti Widiati. Umat kami undang untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan menyanyikan NKB 3, bait 1 dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuh dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibu, bapak, saudari-saudara, dan seluruh anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Mari jemaat sekalian, kita menyanyikan lagu pujian dari PKJ 219 bait 1 dan 2, Di Saat Ini Kuangkat Tembang.
Pengakuan dosa. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman ini mengajak kita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Namun kita sering tidak bisa mematuhi dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mengakui semua dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan darinya. Kita berdoa. Tuhan, di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu, kami mengakui kesalahan dan dosa kami, ketidaktaatan dan pelanggaran kami. Sucikanlah kami dan hapuslah pelanggaran kami, agar kami layak menerima anugerah-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat sekalian, sekarang kita akan menyanyikan lagu KJ 184, Yesus Sayang Padaku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah, atas hari yang baru, atas kehidupan, atas berbagai rupa peristiwa yang kami alami. Semuanya menjadi jalan bagi Allah untuk menyatakan karya dan karunia-Mu. Karena itu kami bersyukur. Dan kini di dalam syukur kami
memohon. Allah hadir menyapa kami. Allah hadir meneguhkan kami. Allah hadir menguatkan kami, menuntun kami pada jalan kehidupan yang selaras dengan kehendak-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan menjadi cara Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa disegarkan, agar kami senantiasa diingatkan bahwa Allah nyata dalam kehidupan kami. Namun kami lemah, penuh dengan keterbatasan. Karena itu, kiranya Allah mengaruniakan Roh Kudus atas kami. Kiranya Roh Kudus hadir, memberi terang dan hikmat, menuntun kami pada pemahaman dan pengertian akan firman Tuhan. Terlebih lagi, kiranya Roh Kudus terus mendorong dan memampukan kami melakukan firman itu dalam hidup keseharian kami. Kami menyerahkan diri kami, bersabdalah ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Senang, sedih, kecewa, bahagia, sukacita, dukacita? Tetaplah bersyukur. Karena memang berkat Tuhan melampaui semua situasi yang kita hadapi. Nah, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kenal dengan tokoh ini? Dia terkenal di mana-mana sekarang dengan kalimatnya yang sangat menarik.
Dadi wong ki mbok sing solutif. Tahu siapa orangnya? Dia adalah Butejo, tokoh yang jadi viral belakangan ini, paling tidak 2 minggu ini. Karena semenjak filmnya rilis di tanggal 17 Agustus yang lalu, film Tilik yang diproduksi oleh Ravacana Film itu sudah menembus 18 juta viewer. Belum nonton? Nontonlah. Bagi yang sudah nonton pasti ingat bagaimana cerita para ibu yang ingin tilik atau menjenguk Bu Lurah yang sakit menggibah. Tahu ya, menggibah, gosip tentang sosok Dian. Siapa tokoh utamanya? Ya Butejo itu. Nah, Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya tidak akan jauh-jauh membahas film Tilik atau tokoh Butejo. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengetahui ada seseorang yang saudara kenal berbuat salah, melakukan kesalahan, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara-saudara langsung berani bertemu secara personal, lalu mengingatkan, diajak ngomong, atau jangan-jangan kita nggak berani mengingatkan? Yang kita lakukan apa? Seperti rombongan Butejo tadi, membicarakan sosok orang itu plus persoalannya apa kepada orang lain. Jadi saudara kita yang kita ketahui berbuat salah atau di mata kita melakukan kesalahan bisa jadi tidak tahu, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya mencibir, menjelek-jelekan. Kalau orang Jawa bilang ngerasani. Mana yang saudara-saudara lakukan? Mengangkat masalah itu lalu dibicarakan secara personal dengan yang bersangkutan, atau membicarakannya dengan orang banyak, menjadikannya sebagai sebuah komoditas? Saya berharap langkah pertama yang kita lakukan. Kenapa saya mengangkat topik ini, Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih? Tema hari ini, bacaan kita hari ini juga menyoroti hal itu. Dalam sebuah pengajarannya, Yesus mengajarkan bagaimana cara orang mengingatkan ketika ada saudaranya yang berbuat salah. Dalam teks yang kita baca dijelaskan tahap-tahapnya. Tahap pertama diajak berbicara 4 mata, diingatkan. Dan kalau berhasil berarti kita berhasil juga menarik dia dari kesalahan agar dia memperbaiki apa yang dirasa salah. Kalau ternyata 4 mata gagal, ajak orang lain. Ajak bercakap-cakap. Kalau tahap kedua juga salah, lalu biarkanlah umat yang menilai. Kalau umat sudah mengingatkan dan ternyata tidak bisa berubah, ya sudah. Baru kemudian sosok yang berbuat salah tadi bisa diberi julukan atau diberi keputusan seperti itu. Anggaplah dia seperti pemungut cukai. Artinya apa? Anggaplah dia seperti orang yang sebetulnya bagian dari komunitas kita, tetapi dia memilih untuk tidak mau menjadi satu dengan kita.
Nah, Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, percakapan tentang mengingatkan itu gampang-gampang susah. Atau juga bisa dibalik, susah gampang. Kenapa? Karena kultur kita tidak biasa berbicara secara langsung. Kalau saya punya masalah dengan seseorang, yang sering dilakukan adalah saya akan membicarakannya dengan teman orang itu. Rasanya enggan, sungkan, tidak nyaman bagi kita untuk mempercakapkan masalah kita dengan orang yang langsung kita anggap bermasalah. Itu persoalannya, saudara-saudara. Akhirnya apa? Kultur ini membuat kita seolah-olah kita membiarkan. Kalau dia kita anggap salah, ya sudah biarkan. Karena kita sibuk bercakap-cakap dengan orang lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu. Atau sebaliknya juga, kalau ternyata orang itu menganggap kita salah, ya sudah, biarkan saja. Akhirnya apa, saudara-saudara? Relasi rusak. Kalau relasi rusak, bisa merembet ke hal-hal yang lain. Dan akibatnya apa? Persekutuan bisa terganggu. Tema hari ini mengajak kita untuk memperbaiki komunikasi kita, cara kita berelasi melalui komunikasi. Makanya diberi judul komunikasi yang membangun. Caranya bagaimana? Melakukan komunikasi yang membangun itu. Dari teks singkat ini kita belajar banyak hal, saudara-saudara. Yang pertama, kenapa Yesus mengajarkan kalau ada orang yang dianggap bersalah, kita harus menegur langsung 4 mata. Supaya persoalan itu tidak menyebar. Jadi kita diminta melokalisir persoalan. Saya dengan A bermasalah, maka saya dan Allah yang pertama harus menyelesaikan persoalan itu face to face, 4 mata. Supaya masing-masing dari kami tahu kenapa dia bersikap seperti itu, kenapa saya bersikap seperti ini, lalu di dalam percakapan 4 mata itu kita bisa saling terbuka dan melihat kenapa seperti itu. Kalau di dalam percakapan 4 mata ini selesai, kemungkinan terciptanya perbaikan relasi sangat besar. Berbeda kalau kita tidak melokalisir persoalan tetapi menyebarkan masalah. Saya bermasalah dengan si A, tapi saya ngomong dengan C. Mungkin dengan embel-embel, jangan kasih tahu yang lain ya. Tapi bisa jadi C ngomong ke D ngomong ke F ngomong ke Z. Akhirnya apa? Banyak orang yang tahu persoalannya tanpa ada solusi yang jelas. Itu yang pertama, lokalisir persoalan. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, keberanian secara personal mengungkapkan apa masalahnya. Kenapa mulai dari personal? Karena diri kita, pribadi kita, itu adalah sosok yang rapuh, sosok yang rentan. Dan kalau kita datang secara personal, sebetulnya kita juga sedang membuka tameng kita. Dengan harapan dia pun membuka tamengnya, sehingga percakapannya bisa antar pribadi. Beda persoalan kalau tiba-tiba kita ngeruduk, datang bareng-bareng 5 orang,
benteng itu tidak akan terbuka. Jadi percakapan empat mata yang pertama itu mengajak dua pihak tadi saling membuka diri, sama-sama menunjukkan, yuk kita sama-sama dalam posisi yang rendah, yang rapuh, dan karena itu mari kita bercakap. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa percakapan itu penting secara personal? Kita bisa bertumbuh bersama dengan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Orientasi pada solusi. Tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi membawa atas nama. Saya atas nama sekian banyak, saya mewakili kelompok sekian banyak, mengatakan you salah. Tidak, saudara-saudara. Tapi fokusnya adalah bagaimana persoalan ini kita akui terjadi, lalu kita berdua mempercakapkan. You, nek ngene, terus piye? Kalau sudah begini, gimana solusinya? Dan itu sebabnya di ayat yang kita baca tadi, dituliskan, kalau dia sadar, kita memenangkan dia. Artinya apa? Kita bersama-sama bertumbuh di dalam sebuah relasi yang membaik. Hal-hal tadi, saudara-saudara, hanya bisa dilakukan ketika kita berorientasi pada satu hal. Sama-sama ingin memperbaiki. Jadi pengingatan, peringatan, teguran itu dalam konteks kita bersama-sama memperbaiki. Oleh karena itu, saat ini di dalam khotbah ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar bagaimana kita bersama-sama bisa memperbaiki cara kita berkomunikasi. Saya akan mengajak ibu bapak dan saudara-saudara semua, siapapun yang hadir di dalam ibadah di rumah saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bercakap-cakap. Nah, sebelum bercakap-cakap, kita bisa menyiapkan alat ini. Alat-alat ini disiapkan sebagai nanti pelengkap untuk kita diskusi. Saudara-saudara bisa mempersiapkan alat tulis, lalu siapkan juga kertas. Seperti ini kertasnya. Belum? Ulangi sekali lagi. Kertasnya seperti ini. Nah, sudah ada kertasnya. Kertasnya seperti ini kertas putih biasa, ini bisa kertas apa namanya ini? Origami, warnanya bisa macam-macam. Nah, kertas ini akan kita pakai untuk menyatakan perasaan kita. Memang di teks kita tadi kita berbicara tentang mengingatkan. Berarti ada yang dianggap salah, lalu diingatkan supaya benar. Tapi di dalam proses latihan kita, saya akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lebih netral. Dalam konteks komunikasi. Apa yang kita lakukan? Begini. Cobalah ungkapkan kepada masing-masing orang yang ada di sekitar Anda saat ini. Ketika kita bersama-sama beribadah. Yang diungkapkan adalah dua hal saja. Apa kebaikan orang yang ada di sekelilingnya? Lalu yang kedua, apa yang kita anggap tidak baik dari orang yang ada di sekeliling kita? Apa guna kertas ini dan alat tulis tadi? Ini adalah alat untuk kita menuliskan. Jadi
Kita menuliskan begini, yang pertama kebaikan. Tulislah dengan kalimat seperti ini. Saya bersyukur karena engkau atau kamu adalah orang yang nyatakan kebaikannya. Baik, ramah, rendah hati, dan yang lain sebagainya. Ungkapkan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian yang tidak baik, tuliskan, saya bersedih karena kamu A, B, C, D. Tuliskan kekurangannya. Jelas? Beri waktu masing-masing menuliskan. Jadi kalau di rumah Anda ada 4 orang, jadi masing-masing menulis untuk 3 orang. Setelah semuanya menuliskan, beri waktu untuk saling membacakan. Lalu gimana kalau anak-anak belum bisa menulis? Tidak apa-apa. Tidak usah pakai kertas, tapi bisa langsung dikatakan. Atau kalau Anda mempunyai kertas yang berbeda warnanya, saya sengaja memilih warna pink dengan biru misalnya. Ini menjadi tanda. Pink ini menjadi tanda apa yang saya sukai, misalnya dari papa, dari mama. Lalu yang biru apa yang tidak saya sukai dari papa, mama, kakak. Caranya bagi adik-adik yang belum bisa menulis, bicara saja. Berdiri lalu bicara kepada papa misalnya, saya mau menyatakan yang saya sukai. Angkat kertas yang pink. Saya senang dengan papa karena, apa alasannya? Ceritakan. Lalu gantian, ini yang saya sedih dari papa karena bla 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 bla. Tidak harus pink dengan biru, warna yang berbeda. Jadi yang sudah bisa membaca dan menulis memakai tulisan, atau kalau mau memakai gambar, dipersilahkan memakai simbol. Beri waktu masing-masing anggota keluarga untuk menuliskan, lalu beri waktu untuk menceritakan. Saya akan menunggu memberi waktu saudara-saudara mengerjakan tugas ini, dan saya akan tunggu nanti hasilnya.
Nah, sudah mengungkapkan semuanya? Semoga sudah. Bagaimana rasanya ketika ada orang yang secara langsung ngomong dengan kita, aku suka ini kebaikanmu, atau sebaliknya, aku tidak suka ini kekuranganmu. Lebih enak rasanya, bukan? Ketimbang kita mendengar dari orang lain. Inilah saudara-saudara, komunikasi yang membangun. Seperti hal-hal yang sudah saya ucapkan tadi di depan. Belajar untuk menjadi bagian dari solusi. Mulai dari hal yang sederhana. Dari cara kita berkomunikasi, cara kita berrelasi. Dan pada akhirnya saya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan. Semuanya bermuara pada bagaimana kita membangun sebuah persekutuan yang lebih baik. Bagaimana kita membangun relasi yang lebih baik. Amin. Saat hening untuk kita. Umat Tuhan kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, berkat-Mu terus mengalir di dalam kehidupan. Tak mampu kami menghitungnya, tak mampu kami memahaminya. Semuanya terus ada. Namun kami menyadari, terkadang kamilah yang tak mampu melihat karya-Mu. Kami tidak bisa menyelami berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu, di dalam kelemahan kami berseru, ampunilah kami. Kami belajar bagaimana kami memperbaiki komunikasi kami. Ketika ada hal yang tidak benar, kiranya Engkau menolong kami agar kami berani mempercakapkannya dengan sosok, dengan orang, dengan pribadi secara langsung. Ajarkan kami untuk tidak menjadikan kesalahan-kesalahan saudara kami sebagai komoditas percakapan kami. Ajarkan kami agar kami bisa dan mampu melokalisir persoalan, tidak sebaliknya, justru menyebarluaskan. Ajarkan kami
untuk terus berpikir bagaimana menyelesaikannya, bukan untuk terus mengumbarnya. Kiranya bacaan hari ini mengubahkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, agar kami di dalam komunikasi kami membangun orang-orang yang ada di sekeliling kami, membangun keluarga kami, pun membangun persekutuan kami. Di dalam asa dan harapan itu, kami berdoa. Kami menyerahkan perjuangan bangsa kami untuk pulih dari pandemi. Berkatilah kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh pemimpin kami. Berkatilah orang-orang yang berjibaku melawan pandemi. Juga berkatilah upaya-upaya untuk terus membangkitkan perekonomian negeri kami. Kami rindu melihat negeri kami pulih dari pandemi, pulih secara ekonomi, agar kami terus bisa bertumbuh menjadi negeri yang bermartabat. Allah, ampunilah ketika kami melihat ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ada banyak hal yang kadang menyesakkan hati kami ketika kebenaran masih dimanipulasi, ketika korban masih dijatuhkan, ketika keadilan dan kebenaran diputar balikkan. Tuhan, berikan kami keteguhan agar kami tidak larut dan hanyut dalam situasi yang sama. Kami berdoa untuk kesatuan negeri kami. Ajarkan kepada kami untuk bisa bersama-sama berjuang dan berjuang bersama-sama. Sebab kami melihat ada banyak potensi-potensi perpecahan yang terjadi ketika kebenaran diputar balikkan, ketika sejarah dimanipulasi, ketika manusia dieksploitasi. Ampunilah kami, karena kami tidak melihatnya sebagai bagian dari kehidupan kami. Padahal kami semua adalah satu keluarga besar negara Indonesia. Karena itu, di dalam doa ini kami mengingat seluruh keberadaan negeri kami, dan kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang terus berjuang di dalam berbagai sendi kehidupan yang dijalani, khususnya mereka yang berjuang di dunia kesehatan, berjuang untuk merawat pasien, berjuang untuk mengatasi pandemi, berjuang untuk menemukan vaksin bagi kami untuk bisa melawan COVID-19. Berkatilah perjuangan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga berjuang, bertahan hidup, melakukan berbagai hal agar terus bisa makan, terus bisa bertahan, terus bisa menghidupi keluarga. Berkatilah mereka. Kiranya kami pun mengingat mereka di dalam doa kami. Kami berdoa untuk berbagai peristiwa yang membuat kami sedih dan berduka. Kami mengingat orang-orang yang kehilangan keluarganya. Allah memberikan penghiburan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Allah menopang dan menolong. Termasuk di dalamnya keluarga besar GKJ Gandaria. Kami serahkan ke dalam kuasa dan karya-Mu. Kiranya Allah terus memampukan kami semua menjadi berkat
di tengah pandemi ini, agar kehidupan kami sungguh-sungguh nyata. Kami tidak terjebak berjuang untuk pergi ke gereja, melainkan kami berjuang untuk menjadi gereja, melakukan karya-karya yang menolong sesama kami. Tuhan, kini kami serahkan doa-doa pribadi kami, pergumulan-pergumulan kami naikkan kepadamu di dalam doa ini. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami. Kami percaya Engkau mendengarnya karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Pengumpulan persembahan didasarkan pada surat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadah yang sejati. Pengumpulan persembahan akan dilakukan persembahan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai 3. Kuberi persembahan. Juru selamatku.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami agar bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami agar melaluinya nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kasih sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.